Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membahas pengolahan citra pada bidang kedokteran dan kesehatan dengan topik penerapan pengolahan citra digital untuk diagnosis penyakit paru-paru pada citra medis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Fadilah. Perkenalkan, nama saya Almas Saukananda. Perkenalkan, nama saya Ahmad Romansyah. Baik, untuk materi pendahuluan pertama ini akan dibacakan oleh teman kita Almas. Silakan, Almas. Ya, terima kasih pada Muhammad Raihan. Di sini akan membaca pendahuluan. Pengantar bidang. Pengelolaan citra digital adalah proses manipulasi gambar menggunakan komputer untuk meningkatkan kualitas dan mengekstraksi informasi penting dari citra. Contohnya pada bidang kesehatan yaitu X-ray dan CT scan. Pentingnya pengelolaan citra dalam bidang medis. Teknologi pengelolaan citra sangat penting karena satu, meningkatkan kecepatan akurasi dan konsistensi diagnosis penyakit paru-paru seperti tuberkulosis, pneumonia, dan kanker paru. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada interpretasi manual radiolog yang bisa subjektif dan rentan kesalahan. Dengan kemajuan pengolahan citra digital diharapkan dapat mendukung deteksi dini dan diagnosis yang lebih akurat, sehingga meningkatkan peluang kesembuhan pasien. Baik, selanjutnya pembahasan akan dibaca oleh saya. Metode pengolahan citra. Ada beberapa tahap utama dalam pengolahan citra medis. Di antaranya, yang pertama ada pra-pemrosesan. Pada tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gambar. Contohnya dengan menggunakan histogram equalization untuk meningkatkan kontras dan mengurangi noise. Selanjutnya ada segmentasi. Pada tahap ini bertujuan untuk memisahkan paru-paru dan struktur lain. Selanjutnya ada ekstraksi fitur, di mana pada tahap ini akan mengambil karakteristik seperti tekstur, bentuk, dan intensitas pixel. Selanjutnya yang pada tahap terakhir ada tahap klasifikasi, yaitu dengan menggunakan pengolahan citra, kita akan dapat membedakan paru-paru yang sehat dan yang mengalami kelainan. Selanjutnya, algoritma pengolahan citra. Pengolahan citra digital untuk diagnosis penyakit paru-paru pada citra medis memanfaatkan berbagai metode dan algoritma untuk meningkatkan kualitas gambar, mengekstraksi fitur penting, serta mengklasifikasikan kondisi paru-paru secara otomatis. Berikut ada beberapa algoritma yang umum digunakan, yaitu CNN atau Convolutional Neural Network, selanjutnya ada KNN, K-Nearest Neighbor, dan selanjutnya ada LSTM atau Long Short Term Memory. Berikut adalah contoh dari implementasi pengolahan citra pada deteksi penyakit paru-paru. Seperti yang kita lihat, pada bagian training model, kita memiliki dataset dari citra X-ray atau CT scan pada paru-paru. Selanjutnya akan di pre-processing atau di pra-pemrosesan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan citra digital seperti histogram equalization, contohnya untuk meningkatkan kontras dan mengurangi noise. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam fitur extraction, yaitu adalah mengambil karakteristik tekstur, bentuk, dan intensitas pixel. Selanjutnya, kita akan melakukan training model dengan menggunakan beberapa algoritma yang sudah disebutkan sebelumnya, seperti CNN, KNN, dan LSTM. Setelah training model itu berhasil dilatih, maka akan masuk ke dalam train model. Nah, train model ini akan menjadi acuan kebenaran pada testingnya. Nah, kita beralih ke bagian bawah. Ada X-ray dari pasien, X-ray paru-paru. Dia akan masuk ke dalam feature extraction. Setelah itu, setelah fitur-fiturnya itu diekstraksi, dia akan masuk ke classifier yang diambil dari model yang telah kita latih sebelumnya. Dan masuk ke dalam performance,
Nah, di sini akan terjadi pemisahan antara yang mana paru-paru mengalami pneumonia dan yang mana paru-paru yang normal. Selanjutnya, studi kasus. Ya, di sini saya melanjutkan, yaitu studi kasus pengolahan citra digital pada bidang kedokteran dan kesehatan. Yang pertama, sistem deteksi fenomena paru-paru dengan pengolahan citra digital dan machine learning oleh Jawas dan Rahmadewi 2024 menunjukkan peningkatan sebanyak 5% dari yang awalnya 73%. Sebelumnya implementasi histogram equalization legation menjadi 78%. Nah, di bawah ini ada histogramnya, ada dua. Ya, next. Setelah itu, di sini yang kedua penelitian oleh Al-Ghazali, Trio Saputra, dan Kayan 2024. CNN dan RGB equalization oleh eh, equalization pada yang menghasilkan akurasi 91%. Terus yang tiga, penelitian oleh Rosyani, P. Effendi, AS, Abidin, MA, Kusuma, RR, dan Ramadan RW 2024 yang menyatakan pengguna 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 convolutional neural network atau CNN dalam deteksi dini penyakit paru-paru menggunakan gambar sinar X menunjukkan efektivitas yang tinggi seperti yang ditunjukkan dalam sebuah penelitian dengan akurasi 91,54%. Selanjutnya, untuk bagian keuntungan dan tantangan akan dibacakan oleh teman kita Ahmad Romansyah. Baik, terima kasih. Keuntungan dan tantangan pengolahan citra pada bidang kedokteran dan kesehatan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, ada beberapa keuntungan dan tantangan yang dimiliki pengolahan citra pada bidang kedokteran dan kesehatan, yaitu yang pertama keuntungannya meningkatkan akurasi dan konsisten diagnosis penyakit paru-paru, mempercepat proses diagnosis dan mengurangi beban kerja radiolog, mengurangi risiko kesalahan akibat subjektivitas manusia, memungkinkan deteksi pola abnormal yang sulit dilihat secara visual. Untuk tantangannya, kualitas data citra sangat berpengaruh pada hasil diagnosis. Ketersediaan dataset besar dan baik masih terbatas. Variasi kualitas citra akibat perbedaan alat pencitraan dan kondisi pasien. Resiko bias data dan kebutuhan validasi hasil oleh tenaga medis. Selanjutnya, untuk referensi jurnal atau artikel ilmiah, Al-Ghazali, MA Trio Saputra, JR, dan Kayan, A 2024. Klasifikasi penyakit pneumonia citra digital X-ray menggunakan metode konvolusional neural network dan RGB equalization. Proceeding Seminar Nasional Teknologi dan Sains tahun 2024, Sains 229236. Anwar K. Ma'ruf, R. Susanto, F. dan Riando, MB 2025. Analisis performa deteksi penyakit paru-paru dengan model klasifikasi gambar menggunakan LSTM Deep Learning, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 972979. Jawas I dan Rahmadewi R 2024, sistem deteksi pneumonia paru-paru dengan pengolahan citra digital dan machine learning elektron. Jurnal Ilmiah Teknik Elektro 138 sampai 146. Referensi jurnal artikel ilmiah Musa O dan Alang 2017, analisis penyakit paru-paru menggunakan algoritma KNIRES.
naik bors pada Rumah Sakit Aloy Sabo Kota Gorontalo. Ilkom Jurnal Ilmiah 348 sampai 352. Nuriansah di Ayu W. Hostiandi. DP 2024. Perbandingan performa model pre-trained CNN pada citra CXR dalam klasifikasi penyakit paru-paru. Proceeding Seminar Hasil Penelitian Informatika dan Komputer 2024. Spinter 2024 851 sampai 856. Rosiani P. Effendi A. S. Abidin M.A. Kusuma RR dan Ramadan RW 2024. Klasifikasi penyakit paru-paru berbasis pengolahan citra X-ray menggunakan Convolutional Neural Network BII-KMA. Buletin Ilmiah Ilmu Komputer dan Multimedia 622 sampai 627. Selanjutnya, kesimpulannya, pengolahan citra digital memberikan kontribusi signifikan dalam diagnosis penyakit paru-paru. Dengan algoritma yang tepat, pengolahan citra dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan konsistensi diagnosis. Namun, tantangan seperti kualitas data dan kebutuhan validasi medis tetap harus diatasi untuk pemanfaatan optimal di dunia kesehatan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian untuk presentasi dari kami kelompok 5. Apabila ada kesalahan kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.